Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai, Ustaz ya. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita pada malam ini. Masya Allah, karena tingginya antusias peserta kajian pada serial ini, maka insya Allah kajian akan mengusung kembali tema apakah pekerjaanku halal? Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan juga bekerja sama dengan DKM Jabal An. Semoga kajian malam ini dapat memberikan manfaat dunia akhirat bagi kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, seorang muslim dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal. Bukan pekerjaan yang sekedar asal-asalan. Bukan pekerjaan yang mudah mengalirkan uang. Terlebih lagi uang yang haram. Yang terpenting adalah berkahnya dan kehalalannya. Lalu apakah pekerjaan kita halal? Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian online fikih muamalah maliyah yang membahas serta diskusi dalam masalah muamalah yang berkaitan dengan harta. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih dalam pembahasan tema yang sebelumnya, sudahkah hasil pekerjaanku, yang mana kita mengetahui bahwa pekerjaan yang halal itu merupakan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hanya memakan dan mencari dari harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebagai umatnya agar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa'ajmilu fit talab
maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Yang mana di sini perintah Rasulullah SAW agar kita mencari rezeki tersebut berusaha dengan cara yang halal. Nah, inilah dari dalil yang menjelaskan perintah dari syariat Islam agar kita berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi dari hasil pekerjaan tersebut memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan sifatnya seperti manusiawi untuk makan, tempat tinggal, maupun kebutuhan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah seperti menunaikan ibadah sholat dengan menutup aurat, kemudian untuk ibadah puasa dengan cara berbuka dan sahur, maupun ibadah-ibadah yang wajib lainnya dengan menggunakan harta yang halal tersebut agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan inilah manfaat dari harta yang halal tersebut. Dan yang lebih kita khawatirkan bahwa harta yang kita cari tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan, ternyata baik halal maupun haram nanti akan dihisab, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abi Barzah bin Ubaidillah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, dua kaki seorang hamba manusia maksudnya tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga dia akan ditanyakan tentang 4 hal. Di antaranya akan mempertanggungjawabkan setiap umurnya yang digunakan untuk apa saja. Jadi kita akan diaudit oleh Allah SWT waktu-waktu dari umur yang kita hidup di dunia ini itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala fihi, dan dari ilmunya apa saja sudah diamalkan. Nah, kewajiban yang lainnya juga adalah menuntut ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama. Ini yang diwajibkan seorang muslim untuk menuntutnya. Maka ilmu agama yang sudah dipelajari tersebut, maka ada pertanggungjawabannya bahwa wajib untuk diamalkan. Kemudian wa'an malihi, dan dari hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana saja dia belanjakan. Maka kalau kita perhatikan ya, dari hal-hal sebelumnya itu hanya satu auditnya pada apa saja digunakan. Begitu juga yang keempat yaitu dari wa'an jismihi, dari badannya, untuk apa saja dia menggunakannya, jasadnya tersebut. Tapi kita perhatikan pada harta yang akan dipertanggungjawabkan nanti, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Hadis ini ya menunjukkan
bahwa seorang muslim tersebut harus berhati-hati dalam mencari harta, dalam berusaha ya, mencari pekerjaan. Setiap rupiah yang kita dapatkan dari pekerjaan kita tersebut itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain ya, harta itu berdampak di dunia, ternyata juga ada dampaknya di akhirat nanti, ada pertanggungjawabannya. Kemudian masalah harta ini ya, dari mana didapatkan dan juga membelanjakannya juga dipertanggungjawabkan nanti. Nah, terkadang kita sudah berusaha mendapatkannya dengan cara yang halal, ternyata membelanjakannya tidak pada yang halal. Nah, jadi menunjukkan bahwa masalah harta ini masalah yang sangat penting menjadi perhatian seorang muslim. Perhatiannya dalam mencarinya dan perhatian dalam membelanjakannya. Harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam mencarinya harus mencari dengan cara yang halal dan membelanjakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Nah, inilah sebagai dasar bagi seorang muslim untuk berhati-hati dalam masalah pekerjaan ini. Ya. Supaya pekerjaan yang kita cari tersebut betul-betul sesuai dengan syariat Islam dan menghasilkan rezeki yang halal, yang bermanfaat untuk kita memenuhi kebutuhan manusiawi dan kebutuhan ibadah kepada Allah, dan juga selamat nanti pada hari kiamat ketika diaudit atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita selamat maka mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surganya nanti. Sebaliknya, ketika kita tidak perhatian, tidak peduli halal dan haram dalam mencarinya di dunia, tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, otomatis juga tidak mengetahui dalam membelanjakannya itu sudah sesuai atau tidak dalam syariat Islam, maka harta tersebut membawa keburukan di dunia dan akan membawa kesulitan ketika perhitungan nanti pada hari kiamat, yang akhirnya membawa kepada kecelakaan yang abadi, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka inilah ya, selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab untuk membahas hal-hal yang terjadi dalam pekerjaan kita. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asal dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand. Baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Lalu yang terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk bertanya. Untuk pertanyaan pertama mungkin kepada Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Bagus, saya dari Surabaya. Ini videonya nggak bisa ya. Saya dari Surabaya. Saat ini saya bekerja di salah satu bank syariah. Ini ada dua pertanyaan Ustadz, jadi ada hubungannya sih. Menurut Undang-Undang Perbankan itu kan bank syariah itu dibagi dua. Jadi bank syariah, bank umum syariah sama unit usaha syariah. Nah, kalau saya ini memang di salah satu unit usaha syariah yang mana memang sebuah bank konvensional tapi punya bisnis syariah gitulah. Nah, secara prinsip pendapatannya itu sebenarnya tercampur jadi satu. Dan gaji saya, bonus dan lain sebagainya itu
masih tercampur dengan pendapatan kredit dari bunga, meskipun memang ada bisnis syariah dari pendapatan pembiayaan. Nah, itu menurut Ustadz seperti apa ya gaji saya ini gitu. Saya sebenarnya sudah mulai ragu dan berharap dapat pekerjaan baru, cuman memang ini masih berupaya saja. Terus yang kedua ada masih nyambung, jadi alhamdulillah saya barusan lulus S2 Ekonomi Islam. S1 saya Teknik Informatika sih, tapi memang saya tertarik sekali dengan keuangan syariah itu. Jadi saya melihat semakin ke sini seolah-olah terjadi pergeseran tentang syariah. Syariah itu dianggap hanya sebuah produk saat ini tuh. Makanya banyak UUS itu yang unit usaha syariah itu yang harusnya berdiri jadi bank sendiri sesuai undang-undang perbankan itu. Namun karena karyawannya sudah menikmati gaji dari bank induk konvennya itu yang lebih besar, bonusnya lebih besar, akhirnya UUS itu nggak mau berpisah. Nah itu gimana ya Ustadz? Menurut pendapat Ustadz, mungkin itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali, tetapi dalam menjawab pertanyaan ini tidak semudah pertanyaannya ya. Maka oleh karena itu saya juga perlu mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam para ulama memerintahkan untuk sudah mengatur ya ketika menggunakan nama syariah, maka konsekuensinya terhadap penggunaan nama tersebut berarti menunjukkan yaitu komitmen untuk menjalankan usahanya tersebut mulai dari A sampai Z agar sesuai dengan syariah. Karena amanah dalam penggunaan nama. Ya, karena orang-orang ketika mendengar kata bank syariah, mereka memahaminya bahwa dari A sampai Z usaha ini berarti sudah sesuai syariah dan konsekuensinya adalah halal di dalam Islam. Oleh karena itu, kalau kita lihat para ulama memerintahkan agar bank-bank yang mungkin awalnya masih berbentuk unit syariah, ya masih bagian dari bank konvensional, maka mereka harus para IOV diantaranya mengatakan belum boleh menggunakan kata syariah, ya belum boleh menggunakan kata syariah kalau seandainya masih terdapat ada masih hal-hal dalam pelaksanaannya, ya dalam pelaksanaan usaha tersebut masih ada yang belum sesuai syariah. Nah, tadi Pak Bagus menyebutkan, saya kurang tahu pasti praktek lapangan dari unit syariah dengan bank konvensional ini, tadi menjelaskan bahwa masih ada bonus-bonus yang lebih besar. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah bonus itu hasil dari usaha syariahnya, atau ada juga bonus yang didapatkan, diberikan dari induknya yang konvensional. Nah, mungkin itu dulu saya ingin perjelas dulu Pak Bagus. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang pendapatan di unit usaha syariah itu memang tidak seberapa dengan bank induk. Secara otomatis memang gaji saya itu tercampur jadi satu dengan pendapatan bunga dari bank induk. Nah, itu memang. Nah, makanya dari situ kalau dipisahkan itu memang agak sulit karena neracanya juga konsolidasi, laporan keuangannya kan juga konsolidasi gitu sih. Itu sih Ustadz. Jadi memang arahnya ke situ dan ketentuan syariah seperti yang Ustadz bilang tadi memang sekarang ya banyak juga unit usaha syariah yang karyawannya juga non muslim gitu. Nah, itu sekarang saat ini tuh sudah apa ya seolah-olah mulai dibenarkan gitu. Nah, itu yang memang harus apa ya? Mungkin nanti Ustadz bisa sampaikan juga di sini teman-teman yang lain juga biar paham. Hal seperti itu memang gimana ya gitu. Itu sih Ustadz. Ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah dapat penjelasan lebih lanjut dari Pak Bagus. Terima kasih. Nah, oleh karena itu ya berarti masih ada gaji karyawannya hasil dari usaha induknya yang berbentuk konvensional. Nah, dengan demikian, nah kalaulah karyawan itu tahu bahwa
ternyata gajinya masih ada sebagiannya bersumber dari dana ribawi, maka ini ya kalau dia mengetahui secara pasti, maka wallahu taala alam ya hendaknya berhati-hati dari ini. Maksud saya begini, memang yang usaha dilakukannya itu sesuai syariat, ya sesuai syariat, dan itu pekerjaannya itu halal. Ya, untuk pekerjaannya itu halal kalau memang seandainya yang dipraktekkan dalam keuangan dunia syariah itu sudah sesuai dengan syariat Islam, maka pekerjaannya halal. Yang menjadi masalah di sini adalah tentang tadi adanya hasil ribawi yang diberikan pada karyawan. Ya. Nah, maka ini berbeda para ulama dalam menjelaskan ini. Ya. Sebagian ulama menjelaskan asalkan pekerjaan kita halal, ya. Nah, kemudian kita ternyata dibayar dengan uang yang bercampur. Kita tahu bercampur, ada unit syariahnya, ada dari dana ribawinya. Maka sebagian ulama mengatakan masih boleh kita menerimanya tersebut. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ketika kita mengetahui bahwa ada dipastikan sebagiannya dari hasil yang haram, maka hendaknya dibersihkan dari yang haram tersebut dari hasil gajinya. Maka ini terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka wallahu ta'ala saya menyarankan kepada seorang muslim yang taat dengan Allah dan Rasul-Nya agar memperhatikan pendapatannya hanya makan dari yang halal untuk segeralah ya mencari yang betul-betul usahanya dan hasil dari usaha tersebut tidak lagi bersentuhan yang kita mengetahui bahwa itu akan ada dari yang haramnya ya untuk meyakinkan dirinya. Allah Ta'ala karena para ulama juga untuk unit syariah ini tidak dibolehkan menggunakan nama syariah kalau masih ada praktek-prakteknya atau masih pembukuannya menggunakan masih ada penggabungan dengan konvensional. Itu yang disebutkan oleh IOV. Kecuali memang darurat dan sebatas daruratnya. Maka tadi yang disampaikan Pak Bagus ternyata bermudah-mudahan ya tetap terus hanya dengan cara unit tidak mau terpisah. Nah ini berarti ada unsur bermudah-mudahan dalam hal itu. Maka ya sesuatu yang haram itu bolehnya karena darurat. Kalau sudah bermudah-mudahan itu bukan lagi darurat. Ya menjadi merasa keenakan. Nah, akhirnya di sanalah letak subhatnya. Itu yang bisa saya sarankan. Yang kedua tadi apa? Lupa saya jadinya. Pak Bagus masih terhubung? Masih unmute baru di unmute. Jadi gini Ustaz. Jadi yang kedua itu segmen unit usaha syariah itu sekarang lagi banyak yang mendorong supaya tetap jadi UUS. Karena kalau kita lihat di Malaysia itu kan juga acuannya seperti itu. Jadi syariah itu seolah-olah cuma jadi produk gitu. Tapi tanpa harus mempertimbangkan perilaku pegawai dan lain sebagainya. Pada dasarnya di Indonesia itu memang karena memakai konsep dual banking leverage model, seolah-olah unit syariah itu dihalalkan gitu. Tapi kemarin waktu saya juga ada Ustadz Adi Warwan Karim mengatakan ya memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, harusnya UUS itu hanya jangka waktu tertentu aja dibolehkan. Ini sudah saatnya diharamkan gitulah. Kata Ustadz Adi Warwan Karim juga seperti itu. Nah, gimana Ustadz cara mengatasinya menurut Ustadz itu? Karena memang mungkin Ustadz ada di lembaga tertentu yang bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Soalnya seolah-olah kayak semakin kesini tuh semakin banyak pembenaran bahwa nggak apa-apa unit usaha syariah itu meskipun kita dapat bonus dari Bank Indo dari pendapatan bunga nggak apa-apa. Nah itu seolah-olah selalu jadi doktrin gitu. Nah pada akhirnya ya karyawannya yang jadi korban gitu Ustaz. Itu sih Ustaz. Maksudnya gimana sih gitu loh menurut pendapat Ustaz saja terkait hal itu. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Ya, menurut pendapat saya, ya palingan cara kita dengan mengedukasi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, dengan mengedukasi terus masyarakat ya, agar betul-betul paham mengerti apa yang dimaksud dengan syariah, konsekuensi syariah. Jadi ketika menggunakan syariah, betul-betul dari A sampai Z sudah sesuai dengan syariah.
Kalau belum sesuai maka tidak boleh, haram hukumnya menggunakan syariah karena sudah berdusta kepada masyarakat. Nah itu sih. Nah usaha kita ya apa yang bisa kita lakukan, di antaranya kajian pemahaman pada masyarakat dan juga membuat solusi bagi masyarakat ya yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ya contohnya adanya teman-teman yang bikin lembaga keuangan syariah yang tersendiri, yang berpisah. Dan alhamdulillah juga kita sudah punya bank umum syariah ya, dari tidak lagi bergabung dengan bank konvensional. Wallahu ta'ala. Hanya itu saja yang bisa saya berikan pandangan. Ya, Dan baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dengan Pak Bayu Aslama, silakan. Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khairan atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, kan kalau saya sedang bekerja nih Ustadz, terus habis itu saya ingin keluar atau pindah kantor gitu Ustadz ke tempat lain. Apakah boleh untuk melamar pekerjaan ketika statusnya masih bekerja di suatu perusahaan? Dan kalaupun enggak, solusi kalau misalnya enggak boleh, Ustadz, solusinya seperti apa? Jazakallah khairan. Masya Allah, terima kasih Pak Bayu Aslama. Kita konsultasi, maksudnya diskusi ya Pak Bayu ya. Nah, saya akan menjelaskan hadis Nabi dan juga mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan apa kontrak yang ada pada perusahaan tempat bekerjanya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW melarang untuk menawar atas tawaran saudaranya dan juga melakukan jual beli atas jual beli saudaranya. Nah, dari hadis ini menjelaskan contohnya ketika seorang pembeli sedang tawar-menawar dengan penjual barang dan mereka sudah mengarah untuk kesepakatan untuk melakukan jual beli. Ya, tinggal menentukan harga yang disepakati. Maka haram bagi kita pihak ketiga untuk ikut menawar pada barang yang sedang dilakukan penawaran tersebut. Kalau jual belinya bukan jual beli berbentuk lelang, maka haram kita diharamkan oleh Nabi SAW karena dapat hikmahnya, karena dapat menyakiti perasaan pembeli yang sedang tawar-menawar tersebut. Nah, ini sangat dijaga di dalam syariat Islam. Nah, yang kedua, Nabi juga melarang kita melakukan jual beli atas jual beli saudara kita. Ya, misalkan kita sedang ada kontrak jual beli jasa. Misalkan kita sedang bekerja pada suatu pekerjaan, ya, pada suatu perusahaan sudah terikat kontrak. Maka dilarang adanya perusahaan lain mengikat kontrak lagi atau membuat kesepakatan karyawan tersebut dan menawarkannya, mau nggak kerja saya, kontrak dengan saya, gajinya lebih besar. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dapat menyakiti menyakiti bos atau tempat perusahaan dia bekerja sebelumnya. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan tersebut mereka membuat aturan bahwa larangan untuk keluar dari pekerjaan tersebut kecuali sudah memberitahukan 1 bulan sebelumnya. Dan juga Rasulullah SAW. Nah, ini juga menjadi suatu kesepakatan yang harus wajib kita lakukan sebagai seorang karyawan. Juga perintah larangan Nabi SAW untuk melakukan kontrak atas kontrak yang sedang kita melakukan kontrak. Nah, itu kira-kira ya, mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan apakah ada kesepakatan di tempat pekerjaan ya, yang menjelaskan ketika mau resign itu apa syarat-syaratnya. Atau sudah cukup? Ya, nah Ustadz, jadi untuk dari kontraknya sendiri tidak tertulis, kurang lebih tidak tertulis larangan misalnya mau melamar ke perusahaan lain seperti itu. Cuman emang kalau emang mau resign, misalnya ada 1 bulan atau 2 bulan notice period, kurang lebih seperti itu Ustaz.
kalau kondisinya itu seperti apa, apakah tetap sama seperti yang tadi Ustadz telah sampaikan. Terus kalau misalnya case kedua Ustadz, Bentar, ternyata dari kita emang selesaikan dulu Pak ya satu pertanyaan tadi. ya, Nah, kalau Ustadz. berarti kalau Pak Bayu sudah nyatakan 1 bulan sebelumnya sudah disebutkan akan resign, maka menunjukkan ya untuk sesuai dengan aturan Nabi, maka kalau melamar itu boleh saja ya. Kita melamar ke tempat lain dan ternyata diterima, maka kontraknya kita harus selesai dulu keluar dulu dari tempat pekerjaan kita. Ya, kita sudah menyatakan resign, nah dan diterima oleh perusahaan kita, baru kita boleh kontrak dengan perusahaan lain. Allah alam, itu mungkin jawaban dari yang lebih tepat sasaran dari Pak Bayu. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, apakah dibolehkan atau tidak oleh moderator? Pak Bayu mungkin bisa di raise hand lagi untuk selanjutnya Pak, agar yang lainnya bisa Ustadz, bagian Pak ya. jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Pak Bayu. Selanjutnya kepada Pak Yuda Andika Darmawan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Yuda, umur 24, sekarang tinggal di Tangerang. Jadi saya merupakan pegawai di instansi pemerintahan Ustadz, di sebuah kementerian yang lokasinya di Jakarta Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu, itu di direktorat saya, di unit kerja saya, itu mengadakan rapat 2 hari di Bogor. Nah, tapi yang diikutkan rapat itu cuma setengah dari seluruh anggota direktorat saya. Jadi anggota direktorat saya itu totalnya ada 30-an orang, sementara yang diberangkatkan ke Bogor itu cuma 15-nya. Nah, saya termasuk yang tidak diikutkan rapat, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, meskipun saya tidak diikutkan rapat itu, tapi saya tetap mendapatkan uang transport dan juga uang harian rapat, Ustadz, yang besarnya bisa 1 juta lebih gitu, Ustadz. Nah, bagaimana status uang tersebut, Ustadz? Kok bisa ya orang yang tidak ikut tapi mendapatkan dana, laporannya gimana Pak? Laporannya ke administrasinya gitu, Ustadz. Jadi saya dipaksa untuk tanda tangan gitu. Olah ikut. Meskipun saya nggak ikut, Ustadz, nggak ikut rapatnya. Saya begini, seolah-olah dalam laporan menerima itu Bapak dianggap ikut berarti. Iya, betul, Ustadz. Padahal saya nggak Nah, ikut gitu. padahal tidak ikut. Kalau begitu sudah jelas ya bahwa ada uang yang kita terima, padahal ini ada unsur pembohongan ya. Pembohongan, apalagi uang ini kalau kementerian kayaknya uang dari rakyat ya. Betul, Pak ya. Ustadz. Nah, dengan demikian maka ya haram kita nerimanya. Apalagi ini amanah dari rakyat, dari uang rakyat. Maka ini tanggung jawabnya sangat besar di akhirat nanti. Karena ada unsur pembohongan. Ya, kita tidak melakukan, tapi kita dianggap melakukan kegiatan tersebut. Maka ya tidak boleh ada unsur pembohongan ini. Maka haram kita nerimanya. Maka kita tidak boleh menerimanya dan tanda tangan itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Baik, selanjutnya kepada Pak Nanang, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, jadi pertanyaannya sebenarnya satu saja. Sebelumnya saya saat ini 25 tahun bekerja di salah satu perusahaan fintech di Jawa Barat, tepatnya di Depok. Nah, kondisi yang ingin ditanyakan adalah sebenarnya di perusahaan saya ini sudah ada satu role khusus, itu semacam penasihat di samping C-level atau di samping manajemen, semacam syariah expert. Nah, jadi di sini peran orang ini adalah untuk memberi arahan atau mengawasi kira-kira produk-produk atau bisnis yang akan diluncurkan itu sudah sesuai syariah atau belum. Nah, memang sejauh ini yang saya temui semuanya sudah sesuai syariah. Cuman ada salah satu produk baru yang saya merasa bahwa ini masih sedikit abu-abu. Produknya berupa
produknya berupa produknya di sini berupa investasi semacam peer-to-peer syariah. Nah, sebenarnya dari sini kan yang pernah saya pelajari bahwa kalau misalnya resiko itu juga ditanggung oleh si pelaku investasi, artinya itu diperbolehkan. Jadi sama-sama berpotensi rugi atau sama-sama berpotensi untung atau bagi hasil. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang saya temukan itu ketika nasabah yang meminjamkan dana atau melakukan investasi melalui perusahaan saya itu mengalami kerugian, itu ada asuransi. Nah, dari situ hal yang menurut saya ini agak sedikit bertentangan sama apa yang saya pelajari. Nah, kira-kira itu diperbolehkan atau alangkah baiknya seperti apa ya, Ustadz? Insya Allah. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Nanang. Kita diskusi ya Pak Nanang ya. Mungkin Ya, ada siap. yang belum saya tangkap. Yang pertama ingin saya tanyakan, belum menangkap secara baik ya maksud saya. Yang pertama saya tanyakan, asuransinya konvensional atau syariah? Asuransinya itu sebenarnya tidak dijelaskan konvensional atau syariah. Walaupun secara investasi platformnya itu dia mengatakan kalau ini syariah. Asuransinya di sini sebatas memberitahu bahwa nanti akan dikenakan. Jadi semisal Ustadz Ervandoni menaruh uang 1 juta, nanti 1 juta ini disebar ke beberapa peminjam dana atau penggunanya. Nah, jadi ketika satunya gagal, nanti resikonya disebar ke 9 sisanya. Seperti itu. Jadi infonya sih, kata-katanya sih yang pernah saya temuin, itu adalah tanggung renteng seperti itu. Jadi resikonya itu ketika satu gagal atau peminjam dana atau loaner itu gagal, nah itu katanya akan disebarkan ke peminjam dana yang lain. Jadi semacam tanggung renteng. Cuman saya belum begitu paham yang dimaksud tanggung renteng kayak gimana. Cuman itu seperti itu sih. Diasuransikan ya. Iya, Modal bisa diasuransikan, asuransinya takaful berarti tanggung renteng ya. Iya. Modalnya diasuransikan. Nah, yang menanggung biaya asuransinya ini siapa? Investornya atau siapa, Pak? Yang menanggung apanya ini, Ustadz? Mohon maaf. Kan ada biaya bayar premi asuransinya kan ya, berarti ya. Oh, nah itu sejujurnya saya masih kurang paham. Cuman nanti misalnya Mas Ustadz Ervandoni menaruh uangnya 1 juta, nanti yang si peminjam dana misalnya saya peminjam dana nanti akan memutarnya di usaha, kemudian nanti dari hasil usahanya akan dikembalikan sekian persen. Di sini sih juga ada ketentuannya yang dijanjikan ke Ustadz Ervandoni itu sekitar 11,5% per tahun. Itu. Ini apa namanya? 11 itu dari keuntungan ya, bukan Iya, dari modal ya. benar 11,5% dari mohon maaf ini dari modal Ustadz Ervandoni. Jadi kan Ustadz Ervandoni semisal menaruhnya 1 juta itu sudah ada perhitungannya. Berarti nanti estimasi kembalinya 1 juta ditambah 11,5% itu sih. Masih ya, Iya. prospektus ya. Iya. Bisa jadi tidak sesuai gitu. Oh iya, karena sudah diputuskan dari nilai yang misalnya Ustadz Ervandoni investasikan seperti itu ya. Dan saya apakah 11 tadi itu sudah pasti akan segitu atau bisa jadi tergantung dari realita lapangannya. Oh, kalau itu sebenarnya ada kata-kata estimasi. Cuman diperkirakan seperti itu selama 50 minggu ke depan, sekitar 11,5%. Oh, dalam saya juga belum tahu ini kasus bahwa modal diasuransikan ini boleh atau tidak ya. Jadi saya jadikan juga apa namanya asuransinya itu juga belum dipastikan apakah syariah atau tidak. Maka intinya ya betul kata Pak Nanang bahwa dengan asuransinya ini apakah bisa menjadi bahwa tidak ada risiko kerugian, karena kalau rugi pun nanti ada asuransi yang menanggungnya.
Nah, tapi saya tidak bisa jawab sekarang, tapi ini bagus ya. Saya coba akan pelajari dulu karena saya Allah demi apa? Terus terang belum pernah menemukan dalam mudoroba itu modalnya diasuransikan. Tapi nanti saya coba lihat lagi ya. Saya tidak Baik. bisa jawab sekarang. Siap, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ustadz untuk Pak Arnaldo Dharma, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Rizky Akbar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya dengan Aldo dari Serpong, Tangerang. Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz adalah yang pertama mengenai saya merupakan pelaku usaha ya. Jadi ada untuk berdagang atau trading dan ada juga untuk produsen. Nah, jadi untuk berdagang itu yang saya lakukan adalah kadang-kadang jika seandainya produk ini tidak ada sales stoknya, saya menyampaikan kepada pembeli bahwa stoknya tidak ada di saya dan akan saya pesankan. Nah, nanti jika seandainya dia fix udah order, udah kirim PO istilahnya ke perusahaan saya, maka barang tersebut saya orderkan. Saya pesankan ke perusahaan importir seperti itu, Ustaz. Itu pertanyaan pertama, apakah karena yang saya ketahui kita tidak boleh menjual barang yang belum ada di tangan kita. Walau alam Ustaz, saya masih banyak belajar juga. Terus yang pertanyaan yang kedua adalah untuk produksi, saya akan mencantumkan komposisi di produk-produk tersebut. Nah, ada produk-produk lain yang efektivitasnya cukup bagus, tetapi tidak ada di dalam label komposisinya. Nah, apakah boleh-boleh aja ataukah hasil dari rezeki buat produk tersebut itu misalnya ambillah ada penjualan produknya dibeli orang. Nah, bagaimanakah itu Ustaz? Itu pertanyaan yang kedua ya. Nah, satu lagi Ustaz pertanyaannya, saya juga ada membangun kemitraan untuk sebelumnya saya mau informasikan bahwa saya ada kemitraan untuk klinik hewan ya, dan sebagai informasi saya ada dokter hewan. Nah, jadi saya membangun sistem istilah kemitraan ini yang mau saya tanyakan, bolehkah sistem franchise itu saya kayak berikan uang di awal? Apakah sistem franchise itu untuk boleh kita ambil sistem apa nama istilahnya manajemen fee istilahnya ya, franchise. Itu aja sih Ustadz pertanyaannya. Yang tadi terputus Pak Arnaldo, pertanyaan ya. Apa tadi? Yang franchise fee apa namanya tadi? Franchise fee kan ada sebelum saya membangunkan kemitraan untuk klinik hewan, salon hewan sama pet shop ya. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah di situ kan ada klinik hewan yang memang ada anjing dan kucingnya. Ini ya, panjang ini ya Pak Arnaldo. Iya. Pak Arnaldo mungkin bisa panjang ya. Satu dulu Pak. Ya satu ya, dulu aja tadi. Ya. Satu dulu. Oke. Nah, dari yang pertama ya Ustadz ya. Baik, yang pertama tadi saya ingin perjelas barangnya dibikin dulu atau sudah ready stock di luar negerinya Pak? Udah ada kadang-kadang seperti ini Ustadz. Itu selalu terjadi dan saya menyampaikan semuanya kepada pelanggan tersebut, customer saya, bahwa ada produk barang tersebut masih dalam perjalanan. Dan saya bekerja sama dengan importir bahwa dari barang tersebut saya mendapatkan istilahnya jatah lah
sekian ton untuk saya jual seperti itu. Ada yang itu, ada juga yang sudah stoknya udah tersedia di gudangnya importir, belum gudangnya saya gitu ya, belum gudang saya. Tapi Kemudian yang semua hal pertanyaan kedua, tersebut, baik, saya paham Pak. Yang kedua pertanyaan saya, untuk mau jelas lagi, waktu pembeli tadi memesan ke Bapak itu ada pembayaran atau gimana? belum ada pembayaran, Hanya sifatnya pesanan saja ya? hanya bersifat pesanan secara lisan, kecuali Mengikat atau tidak? pembayaran itu tidak mengikat Ustadz. Istilahnya gini, jika seandainya barang tersebut istilahnya dibatalkan, di istilahnya barang tersebut misalnya contoh nih Ustadz nih, harusnya saya dapat nilainya misalnya 10 juta gitu. Ternyata barangnya ada cuma 5 juta. Nah, uang tersebut saya akadnya secara lisan saya sampaikan kalau uangnya tidak cukup, barang yang tidak tersedia, uang akan saya kembalikan. Nah, seperti itu. Oh, berarti baiknya begini Pak, supaya halal, ya betul-betul di awal itu hanya pesanan, tidak mengikat. Artinya ketika barangnya sudah ada di tangan Bapak, maka baru lakukan akad jual beli, kesepakatan, terserah ini barangnya ada, mau beli atau tidak terserah. Nah, tidak mengikat ya, supaya betul-betul awalnya itu hanya sebagai pesanan. Kalau sudah mengikat, berarti sudah melakukan kesepakatan jual beli. Nah, ini termasuk larangan Nabi, tidak boleh menjual barang yang dimiliki. Jadi bagaimana membedakan jual beli dengan pesanan? Pesanan itu belum terjadi jual beli, artinya begitu barang sudah ada, ternyata dia membatalkan. Nah, sebaiknya ya lakukan akad jual beli itu waktu barang sudah ada. Ya, ini sekarang barang sudah ada baru kita akad jual beli. Terserah mau beli atau tidak. Bisa dipahami Pak Arnaldo? Ya, saya paham Ustadz. Cuman Ya, memang sedikit ini Ustadz ya. Tetapi memang seperti ini contohnya Ustadz. Kadang-kadang apa nama istilahnya barang tersebut kan volumenya besar ya Ustadz ya, 20 ton. Nah, itu akan menimbulkan biaya tambahan jika seandainya ditaruh di gudang saya dulu. Gitu. Jadi rata-rata ini yang selama ini berjalan ya Ustadz ya, barang tersebut itu udah tersedia di gudang importir, dan saya bilang barangnya ada di importir kepada pembelinya. Terus dia belum transfer dulu uangnya, Lalu barang tersebut langsung saya kirimkan dari gudang importir tersebut. Saya kirimkan langsung ke pelanggan ganti surat jalan dengan surat jalan perusahaan saya. Setelah barang sampai, baru dia bayarkan. Nah, itu yang lebih sering terjadi gitu loh Ustadz. Tapi saya sampaikan apa adanya Ustadz kepada pelanggan tersebut bahwa barang ini belum di tangan saya gitu loh. Belum apa? Belum di tangan Bapak? Belum di gudang saya. Di gudang importir semuanya, saya bilang gitu. Bapak cuman transfer aja, transfer ke importir, kemudian kirim ke situ gitu. Iya, saya transfer ke importir, terus truk saya bawa ke gudang importir. Dari tersebut saya kirimkan kepada pelanggan melalui truk saya. Enggak truk orang lain. Saya yang kondisikan truknya. Apakah pakai truk sendiri atau saya sewa gitu Ustaz. Itu yang sering itu terjadi. Berarti Bapak sudah menguasainya dulu kan, sudah masukkan ke truk Bapak kan ya. Maka dengan konsumen tidak boleh mengikat sebelumnya, hanya sebagai pesanan ya, datang begitu Bapak sudah beli pakai truk Bapak, kemudian sampaikan, nah ini barangnya sudah saya terima nih, mau jadi nggak? Kalau nggak jadi nggak apa-apa, nah gitu maksudnya. Nah, kalau jadi saya antar ke rumah gitu ya Pak Arnaldo. Oh gitu ya. Terus Afwan Pak Aldo, mungkin Raisen untuk selanjutnya Pak, agar yang lain bisa kebagian Pak. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustadz Afwan, ini ada pertanyaan titipan Ustadz dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana batasan interaksi seorang nasabah prioritas suatu bank syariah dalam kurung laki-laki dengan customer service wanita? Karena terkadang customer service nampak memberikan pelayanan yang lebih istimewa kepada nasabah prioritasnya. Kebijakan seperti apa yang semestinya diterapkan oleh bank syariah terkait interaksi lawan jenis antara karyawan dengan nasabahnya? Semoga Allah Ta'ala mudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz dan seluruh tim Lariba. Barakallahu fikum. Tidak memahami baik apa bentuk servis lebih ya. Apakah pertanyaannya saya belum menangkap pertanyaan ini ke arah mana. Apakah karena pertanyaannya ternyata hubungan berbeda jenis ya. Nah, jadi saya nggak menangkap dengan baik ini. Apakah servisnya itu apa dan pertanyaan juga kemana, saya belum memahami. Allah alam, saya tidak bisa menjawab. Baik Ustadz. Selanjutnya mungkin bisa ke yang di raise hand kepada Pak Ridwan atau Ibu Ridwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Ridwan dari Cibubur. Saya mau tanya beberapa mengenai musyarakah. Yang pertama, apakah musyarakah itu yang diimplementasikan saham ya Ustaz, itu bisa nggak saham itu dalam bentuk ide? Itu yang pertama. Ide, gagasan. Jadi saya pernah kerjasama. Apa, Pak? Saya pernah kerjasama dengan kebetulan non Muslim Ustaz ya. Itu waktu itu saya punya ide, saya punya customer, saya punya ide, saya yang bikin sistem sehingga dia memberikan saya saham 15% dari total dia 85, Bapak di hibah gitu. Hibah, betul. Misalkan gini 100 juta. Hibah saham 15%, betul. Gini, saya pahami dulu ya. Misalkan dia ngasih uang 100 juta. Nah, 100 juta ini berarti untuk kamu 15 juta, saya 85 juta. Dianggap saham gitu ya? Betul sekali Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Berarti bukan ide, Pak. Berarti itu uang. Saham bukan. Bapak itu berupa uang. Ya, tapi dikasih dari pemodal. Betul, karena dia menghargai ide saya, karena dia kan nggak ngerti marketing itu, nggak ngerti. Kalau itu boleh. Bisa ya, Ustaz ya. Baik, yang kedua Ustaz, apakah setelah saya mendapatkan hibah tadi dari ide saya tadi, saya bisa bergaji atau tidak? Karena waktu itu saya bergaji Ustaz. Bergaji yang ditentukan bersama-sama. Saya gajinya sekian gitu Ustaz. Apakah itu saya bisa menerima gaji? Karena kalau nggak menerima gaji, saya memang tidak bisa untuk operasional, saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Nah, maka supaya dibolehkan gaji tersebut menyatakan akarnya terpisah secara lisan. Jadi begini, kalau secara lisan mengatakan kamu gaji ini dianggap sebagai karyawan, bukan sebagai pemegang saham. Ya, tidak ada hubungannya sebagai pemegang saham, tapi sebagai karyawan. Artinya, kamu sebagai pemegang saham tetap memiliki saham 15%. Ya, baik. Sebagai karyawan kamu menjalankan dapatkan gaji ini. Artinya kalau sebagai karyawan nanti suatu saat ada orang lain yang lebih saya tunjuk ya, atau kita tunjuk, maka kamu dipecat gitu. Nah, itu boleh. Oke, baik. Ya. Baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Sekarang Ridwan, saya bisa berganti Pak. Ya? Bisa gantian dengan yang lain Pak. Afwan Pak, mungkin. Oh ya, baik. Ya, kalau minggu depan lagi Pak Ridwan ya. Siap Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik, selanjutnya mungkin ke Ibu Nia tadi Bu ya. Tadi sempat keluar mungkin ya. Silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz Irfan Doni ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman itu Ustaz ya. Beliau tanya, kebetulan beliau punya usaha. Ini Ustaz bikin kue Ustaz yang ditaruh ke sekolah-sekolah seperti itu. Kue apa Bu? Kue Ustaz? Kue Ustaz, kue donat
yang dititip ke sekolah-sekolah seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Nah, dia cerita seperti itu Teteh, waktu itu saya pinjam uang modalnya ini dari pinjaman online seperti itu, dari pinjaman online karena saya sudah keliling ke beberapa teman dan keluarga, tidak ada yang bisa kasih pinjam buat modal usaha saya seperti itu. Lalu dia pinjam pakai pinjaman online yang dibayar sesuai perjanjian di kesepakatan tersebut seperti itu. Nah, yang mau ditanyakan adalah pastinya kan pinjaman online tersebut riba ya Ustadz. Lalu bagaimana hasil dari usaha dia tersebut? Apakah hasilnya itu haram atau bagaimana Ustadz gitu? Mohon ditanyakan gitu. Teteh tolong ditanyakan ke yang paham. Baik, siap, nanti saya coba tanyakan seperti itu. Dan nanti juga videonya akan saya link ke beliau Ustadz. Mohon dijawab Ustadz ya. Ya, baik Bu. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Baik. Pada dasarnya hukum asal dari pinjaman yang ada bunga itu adalah diharamkan di dalam Islam ya, karena itu adalah tambahan kalau ketika membayar lebih dalam membayar utang tersebut, maka tambahan itu dinamakan dengan riba dan dinamakan riba dalam utang piutang. Maka itu sesuatu yang kita tahu pada hukum asalnya adalah dosa besar ya, termasuk dosa yang paling besar di dalam syariat Islam. Yang mana Allah mengancam bahwa kalau pelakunya itu sudah mengetahui tetap melakukan maka dikekal di neraka. Ini hukum asalnya. Tetapi ya, maka yang perlu kita ketahui di sini dalam menjelaskan hukum ini akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Dalam artian bisa jadi yang haram itu menjadi halal pada orang-orang tertentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Barang siapa yang terpaksa untuk melakukan yang haram itu dan dia sebetulnya tidak ingin melakukannya, maka dia tidak ada dosa. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilaih. Sungguh sudah dirincikan segala yang haram kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Maka yang perlu diketahui untuk ibu yang bertanya tersebut, apakah modal usaha ini sifatnya untuk kebutuhan pokok? Artinya betul-betul dia tidak akan bisa makan keluarganya atau dirinya kecuali dengan cara hasil dari usahanya tersebut. Nah, kalau ternyata hanya usaha untuk menambah saja, sebetulnya sudah ada kebutuhan pokoknya, tapi ini hanya usaha untuk menambah kebutuhan pokok. Maka kalau yang pertama tadi memang untuk kebutuhan pokoknya, semoga itu termasuk yang terpaksa dia kena berusaha, terpaksa untuk menyambung hidupnya. Ya, tadi menjelaskan bahwa sudah minjam pinjaman dari teman-teman yang lain tidak ada. Ternyata dia untuk menyambung hidupnya bisa dengan cara jualan dari selisih pembuatan dan hasil penjualan tersebut jadi makan pokoknya. Semoga ini halal, ya tidak mengapa bagi dia. Tetapi kalau usahanya hanya untuk sebagai tambahan, ya maka itu kembali pada hukum asalnya haram. Maka segera bertobat kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban antum. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Insya Allah sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian beserta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting, Koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia, dan juga Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Bapak Ibu yang ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan Ustaz.